pergi ke pasar membeli mangga, tidak lupa membeli minuman. Perkenalkan, nama saya Fahmanuha Mufidah dari SDIT Nur Hidayah, Danawinangun, Kelangenan, Cirebon. Saya akan membawakan sebuah kisah tentang Raden Tarulintang. Kecantikan Dewi Arumsari dari Kerajaan Cirebon membuat banyak pangeran mencoba untuk mendapatkan hati Dewi Arumsari. Tetapi Dewi Arumsari tidak tertarik dengan para pangeran itu. Dewi Arumsari teringat dengan seorang pria yang pernah menolongnya ketika dia diserang oleh perampok. Sayangnya, sosok pria itu langsung pergi setelah menolong Dewi Arumsari tanpa menyebutkan nama dan asal usulnya. Sosok pria itu selalu membayangi hari-hari Dewi Arumsari. Walaupun Dewi Arumsari sangat mencintai sosok pria itu, Dewi Arumsari tidak pernah mengungkapkan perasaannya itu kepada ayahnya. Karena Dewi Arumsari tahu bahwa ayahnya menginginkan mempunyai menantu seorang pangeran. Kecantikan Dewi Arumsari ternyata tidak serta-merta mendatangkan kebahagiaan. Dewi Arumsari diculik oleh seorang raksasa bernama Wiragora karena kecantikannya. Tidak ada prajurit istana yang bisa menghadang raksasa Wiragora. Ayah Dewi Arumsari sangat sedih atas kehilangannya Dewi Arumsari. Ayah Dewi Arumsari kemudian membuat sayembara. Barang siapa yang bisa mengembalikan Dewi Arumsari, jika wanita akan dijadikan anak, jika pria akan dinikahkan dengan Dewi Arumsari. Dengan adanya sayembara itu, orang-orang dari seluruh negeri berusaha untuk membebaskan Dewi Arumsari. Salah seorang di antara mereka adalah Raden Wirasantika. Raden Wirasantika terkenal dengan kepandaian ilmu bela dirinya. Orang-orang yang ikut perlombaan tersebut sebenarnya segan dengan Raden Wirasantika. Tetapi karena tergiur dengan hadiah yang ditawarkan, orang-orang tetap mengikuti sayembara. Sementara itu, di tengah hutan, Wiragora yang membawa Dewi Arumsari bertemu dengan Raden Tarulintang. Raden Tarulintang merupakan seorang pemuda yang tinggal di hutan dan berguru kepada Ki Tapak Jagat. Raden Tarulintang yang melihat Dewi Arumsari di tangan Wiragora mencoba untuk menyelamatkan Dewi Arumsari. Tetapi kesaktian Wiragora tidak bisa ditandingi oleh Raden Tarulintang. Raden Tarulintang berhasil dibuat babak belur oleh Wiragora. Kemudian Wiragora kembali membawa Dewi Arumsari ke tempatnya. Raden Tarulintang yang babak belur kemudian ditolong oleh Ki Tapak Jagat. Sementara itu, Raden Wirasantika dan orang-orang yang ikut sayembara memasuki hutan untuk mencari Dewi Arumsari. Raden Wirasantika yang ingin mendapatkan Dewi Arumsari kemudian membuat jebakan untuk
peserta sayembara yang lain, hingga membuat peserta sayembara yang lain tidak bisa lagi mengikuti sayembara. Raden Wirasantika sendiri yang mengikuti sayembara itu. Raden Tarulintang diobati oleh Kitapak Jagat. Ternyata Raden Tarulintang mengenal Dewi Arumsari. Raden Tarulintang mempelajari ilmu baru untuk mengalahkan Wiragora. Raden Tarulintang berlatih dengan sungguh-sungguh karena Raden Tarulintang merasa jatuh cinta kepada Dewi Arumsari. Ternyata Raden Tarulintang adalah orang yang pernah menolong Dewi Arumsari ketika dihadang oleh perampok. Raden Tarulintang juga selalu terbayang-bayang wajah Dewi Arumsari yang cantik. Raden Wirasantika yang mencari Wiragora akhirnya berhasil menemukan Dewi Arumsari. Saat berhadapan dengan Wiragora, Wiragora langsung memberi hormat kepada Wirasantika. Ternyata Raden Wirasantika adalah orang yang menyuruh Wiragora untuk menculik Dewi Arumsari dan ingin memperistri Dewi Arumsari secara paksa. Tetapi ketika Wirasantika mendengar sayembara yang diumumkan oleh ayah Dewi Arumsari, Wirasantika ingin memenangkan sayembara itu agar bisa memperistri Dewi Arumsari secara sah. Ternyata informasi bahwa Wiragora adalah anak buah dari Wirasantika ini diketahui oleh Dewi Arumsari. Dewi Arumsari tidak mau menjadi istri dari Wirasantika. Wirasantika sudah membujuk Dewi Arumsari dengan berbagai cara. Tetapi Dewi Arumsari tetap tidak mau menjadi istri Wirasantika. Akhirnya Wirasantika membuat Dewi Arumsari jatuh cinta kepadanya. Dengan kekuatan dari Wiragora, Wiragora mempunyai kekuatan hipnotis yang susah untuk dihilangkan. Akhirnya Dewi Arumsari mau menjadi istri Wirasantika. Pernikahan akan dilangsungkan di istana ayah Dewi Arumsari. Wirasantika dan Dewi Arumsari kembali ke kerajaan. Sementara itu, Raden Tarulintang yang mencari Wiragora akhirnya berhasil menemukan persembunyian Wiragora. Setelah terjadi pertarungan seru, Raden Tarulintang berhasil mengalahkan Wiragora. Tetapi Raden Tarulintang tidak menemukan Dewi Arumsari. Setelah dipaksa, akhirnya Wiragora mengatakan bahwa Dewi Arumsari sudah dibawa oleh Wirasantika. Tetapi Wiragora mengatakan bahwa usaha Raden Tarulintang hanya akan sia-sia saja karena Dewi Arumsari sudah di bawah pengaruh ilmunya. Seberapapun usaha Raden Tarulintang tidak akan bisa berhasil karena ilmu Wiragora hanya bisa dihilangkan menggunakan mustika ular. Demi cintanya kepada Dewi Arumsari, Tarulintang pergi mencari mustika ular. Mustika ular dikenal oleh rakyat kerajaan Cirebon
sebagai mustika sakti. Untuk mendapatkannya pun tidak mudah. Banyak orang yang berusaha mendapatkan mustika ular untuk menambah kesaktiannya. Tetapi orang-orang yang mencoba mencari mustika ular itu tidak pernah kembali lagi. Ular yang mempunyai mustika itu adalah ular raksasa yang tinggal di sebuah goa di gunung berapi. Dewi Arumsari dan Wira Santika tiba di istana. Semua senang menyambut kedatangan Dewi Arumsari. Tetapi penasehat raja tidak senang dengan kedatangan Wira Santika. Karena penasehat itu tahu bahwa sepak terjang Wira Santika yang suka menindas rakyat kecil. Penasehat khawatir dengan keadaan rakyat jika Wira Santika diangkat menjadi raja. Ayah Dewi Arumsari yang tahu hal itu tidak bisa membatalkan janjinya untuk menikahkan lelaki yang bisa menyelamatkan Dewi Arumsari. Apalagi Dewi Arumsari yang sudah dibawa pengaruh Wiragora terlihat sangat mencintai Wira Santika. Pernikahan akan dilangsungkan 3 hari lagi. Sementara itu, Raden Tarulintang yang mencari mustika ular itu akhirnya berhasil menemukan ular yang mempunyai mustika di kepalanya. Ternyata ular raksasa yang mempunyai mustika itu sangat sakti. Raden Tarulintang sempat kewalahan. Tetapi akhirnya Raden Tarulintang berhasil mendapatkan mustika ular itu. Raden Tarulintang langsung pergi ke istana. Sudah 3 hari berlalu. Pernikahan antara Wira Santika dan Dewi Arumsari akan segera digelar. Ayah Dewi Arumsari terlihat hanya bisa pasrah. Sudah banyak tabib yang diam-diam disuruh untuk menyembuhkan Dewi Arumsari. Tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Di saat terakhir pernikahan akan dilangsungkan, Raden Tarulintang dapat sambil membawa batu mustika ular. Dewi Arumsari berhasil disembuhkan. Wira Santika sangat marah dan ingin menyerang Raden Tarulintang. Setelah terjadi perkelahian beberapa waktu lamanya, akhirnya Raden Tarulintang berhasil mengalahkan Wira Santika. Dewi Arumsari sangat senang melihat Raden Tarulintang yang selama ini selalu diimpikannya. Akhirnya raja menikahkan Dewi Arumsari dan Raden Tarulintang. Raden Tarulintang diangkat menjadi patih dengan gelar Dipatih Arya Kusuma.